Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas strategi investasi di saham PTBA ya teman-teman. Kalau dalam judul itu adalah bagaimana cara ya, kaya dari investasi di saham PTBA. Jadi saham PTBA ini merupakan salah satu saham sektor batubara yang cukup prospek ya teman-teman. Karena secara fundamental bagus dan juga dividennya juga lumayan ya. Namun ada beberapa kelemahan ya. Nanti kelemahannya saya jelaskan di sini teman. Kelemahan dan kelebihan di saham PTBA. Kalau teman-teman hanya fokus di dividen, maka saham PTBA ini adalah salah satu saham yang patut untuk dikoleksi teman-teman. Karena apa? Dividennya saham PTBA ini lumayan besar ya. Kalau kita lihat historisnya ini ya, ini dividen 2018 ya, kinerja 2018 yang dibagikan 7 Mei 2019. Ini dividennya 339. Kemudian 2019 yang dibagi 2020 ini 326. 2020 aja nih yang kecil teman-teman. Di 74, 2021 688 besar lagi. 2022 nih spektakuler nih 1094. 2023 397 ya. Jadi secara dividen ini PTBA ini konsisten ya bagi dividen dan cukup besar ya. Jadi mungkin rata-rata di atas 10% ini ya. Kemudian secara fundamental net profitnya juga lumayan besar ya. Kemarin tuh 2,03 triliun ya di semester 1 ini ya. Kemudian net cash flow minus 1,68 ya. Mungkin kelemahannya di situ, dividen yieldnya 14,31%. Nah, nanti kita lihat ya dividen yieldnya ya. Jadi kalau teman-teman masuk misalnya PTBA tahun 2020 ya, awal ya 2020 awal ya. Coba kita cek. 2020 awal PTBA itu di harga sekitar 3.000-an ya. Nah, kalau di 2020 setelah COVID ya sekitar bulan Maret mungkin ini di 1.400. Jadi kalau masuk di situ ya sekarang cuan ya, lumayan cuan. Tapi kalau teman-teman masuknya sebelum 2020 ya atau 2019 ya, ini harga PTBA sempat di 4.100. Ya masih minus ya. 4.100 dikurangi sekarang berapa ini? 2780 ya. Masih minus 1320 poin. Namun kalau dilihat dari dividen yang didapat, iya jelas positif teman-teman. Jadi dividennya ini dianggap aja mulai 2020 ya. Berarti sudah dapat 74 ditambah 688 dikurangi ya 74 dikurangi 688 dikurangi lagi berapa 1094. Wah ini udah positif ya, udah positif 536. Jadi 536 ditambah dividennya yang kemarin 397. Sudah positif 900 poin ya teman-teman. Kalau dari dividennya, walaupun dia masuk di harga pucuk ya. Masuk di harga 4.000 ya, dianggap aja masuk ke harga 4.000. Nah, kalau dia menerapkan dividen investing dengan cara menggulung dividen, maka ya pasti ini lebih positif lagi ya, karena jumlah lotnya itu akan bertambah terus ya. Ketika dia dapat dividen, dibelikan dividennya cair, dibelikan lagi sahamnya di harga bawah, terus digulung seperti itu, maka ya pasti cuan. Kalau dari sisi PBV ini masih lumayan lah ya, 1,6 per 7,8 ya. Kalau bandingkan dengan Adaro mungkin
masih lebih murah Adaro mungkin ya. Ya, Adaro PBV-nya di bawah 1 ya, 0,9. Per-nya juga lebih kecil ya. Makanya nggak heran saham Adaro ini juga naik lumayan tinggi ya. Biasanya BTPA sama Adaro ini unda-undi teman-teman. Jadi makanya beberapa apa beberapa retail itu masih mempertahankan BTPA, termasuk beberapa investor juga masih mempertahankan BTPA ya, karena Adaro udah 3.500, BTPA masih 2.700 ya. Ini tinggal nunggu isu aja nih teman-teman. Isu apa yang bisa membuat saham BTPA ini naik ya. Ini kalau naik ke 3.000 aja ini potensinya udah di atas hampir 10% ya. 3.000. Apalagi kalau di atas 3.000 ya. Terus ini BTPA memang ini sudah naik dari 2.400 ya di sekitar bulan Juli ya. Di bulan Juli sampai sekarang itu udah naik hampir 300 poin. Nah, ini kita lihat kalau teman-teman fokus di dividen aja, maka saham BTPA ini bisa jadi pilihan. Jadi nggak usah mikirin naik turun sahamnya, harga sahamnya, ya udah fokus aja beli BTPA gitu kan, beli BTPA nanti bagi dividen sekitar bulan Mei ya kalau nggak salah ya. Nah, kita cek. Tahun kemarin di bulan Mei ya. Jadi tahun depan mungkin perkiraan ya sekitar antara Mei atau Juni ya. Sempat di bulan April itu 2020 ya. Nah, ini kita lihat coba cek tertinggi 2024 nih, 16 April 2024 di 3.160 ya. Kemudian terendah nih, terendah di 11 Desember 2023. Jadi Desember tuh turun drastis ini. Di tahun kemarin BTPA sampai menyentuh 2.400 ya. Nah, ini yang tertinggi di 4.200. Ini belum ini ya, belum tercapai lagi ya teman-teman. Ini tahun 2023 di bulan April ya. Nah, ini saat pembagian dividen biasanya turun ya BTPA. Oh, ini sempat juga nih di 4.600 Mei. Ini saat harga batu bara terbang nih teman-teman ya. Di 4.600. 2021 ya, 2020 ini habis pembagian dividen bulan Juni koreksi. Coba nih kita ke yang harian aja. 2020 ya, kita cek. Masih 2022. Nah, ini 2020 ini ya. Ini habis koreksi tajam ya karena Covid ya. Covid itu koreksi di mana nih ya? Bulan Maret nih ya. Ini di 1.300-an ya. Terendah di mana nih? 1.300, habis itu naik. Terus 2021 Mei turun. Mulai naik itu bulan apa ini ya? Agustus 2021, Agustus naik terus sampai bulan Oktober ya. Bulan Oktober koreksi, Desember naik tinggi nih ya. Oh, Maret naik tinggi karena isu bagian dividen ya. Terus kemudian 2022 ini yang batubara naik tinggi ya. Jadi memang secara isu ini BTPA belum ada isu-isu yang strategis ya teman-teman.
Kalau Adaro kan sudah ada ya. Jadi termasuk apa? Dividen ya, kemungkinan dividen di bulan Desember itu kan ada Adaro. Terus laporan keuangan juga kayaknya belum belum muncul ya nih. Oh, PTBA sudah. PTBA laporan keuangannya turun dan Adaro ini kayaknya juga turun nih teman-teman. Oh, Adaro naik. Jadi Q2-nya naik ya dari 196 ke 213. Jadi Q2-nya naik, yang Q1-nya turun, jadi totalnya masih turun ya. Nah, kalau PTBA ini kan turunnya lumayan ini PS-nya ya, labanya turun banyak. Jadi Q1 cuma 69, Q2-nya 108, jadi turun dari 140 ya, maka isunya kurang begitu menarik ya PTBA. Sehingga agak lambat teman-teman. Kalau kita lihat saham PTBA ini lambat banget, naiknya lambat. Tapi kalau yang dividen investing itu malah seneng ya. Sahamnya belum naik itu kan malah seneng ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal nih gimana? Bollingernya lumayan. Ini masih ada potensi untuk naik lagi. MACD masih bagus. Silaturnya juga masih bagus. Stokastik coba ya. Masih ada potensi untuk naik ya teman-teman. Apalagi kalau nanti ada apa? Batu bara naik lumayan nih. Kita cek. Ini bos PTBA investor tak perlu khawatir, ini ada berita ini. Untuk jangka menengah, sisi demand batubara masih menarik. Nah, ini. Lumayan nih teman-teman untuk PTBA masih memiliki cadangan batubara yang sangat banyak ya, 2,98 miliar ton batubara. Wih, besar banget ya. Ini masih berapa tahun ini ya? Kalau dibayangkan, misalnya sekarang produksi 40 juta ton, maka masih sampai 90 atau 100 tahun. Masih cukup besar ya. Tinggal demand-nya aja, kalau demand-nya naik, ini PTBA pasti akan melesat juga ini ya, seperti Adaro. Jadi yang penting teman-teman fokus ya di jumlah lotnya. Nah, saat terkoreksi, teman-teman bisa nambah ya, jumlah lotnya ditambah. Secara teknikal udah tembus MA5, jadi ini lumayan. Walaupun RSI stokastik strong sell ya. Foreign coba kita lihat. Oh, foreign masuk ya teman-teman. Foreign itu udah mulai masuk semua ya. Rekomendasi 3000. Lumayan nih kalau masuk ke 3000 kan masih profit lumayan ya. Sekitar 220 poin ya. Lumayan. Jadi kalau mau fokus di PTBA ya udah beli aja sahamnya. Mau beli langsung apa mau beli, kalau takut harga sahamnya nanti tiba-tiba turun ya belinya bertahap dalam 1 tahun. Tapi kalau mau langsung juga nggak masalah. Nanti begitu dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Dapat dividen, belikan lagi sahamnya harga di bawah. Itu udah profitnya lumayan. Apalagi sekarang harga PTBA kan masih di bawah, jadi masih berpotensi untuk naik. Harga batu bara sekarang kalau nggak salah naik teman-teman, coba cek ya. Harga batu bara untuk hari Selasa ya. Ini kontrak September $149 ya, naik lagi ya $1. Dolarnya aja yang turun ya. Dolarnya itu sekarang berapa? 15.400. Jadi ya lumayan lah, masih strategis. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham PTBA. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.